Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church Cikada minggu ini. Pada kesempatan kali ini, kita sama-sama merayakan Natal dimanapun kita berada, dan tentunya hari ini juga pada tanggal 25 Desember, kita mengadakan ibadah hybrid, yang berarti dilakukan secara daring dan luring, atau offline dan online. Beberapa di antara kita mungkin sekarang sedang beribadah di ruang ibadah atau gereja di All Saints Anglican Church Cikada di Menteng, dan beberapa di antara kita juga memilih untuk beribadah secara online. Namun saya berdoa supaya setiap kita mengalami kekuatan dan semangat Natal yang sama. Kita semua sama-sama mengalami semangat yang sama, spirit yang sama yang dibawa oleh Tuhan Yesus kita yang lahir ke bumi 2000 tahun yang lalu dan yang juga akan datang di waktu yang kemudian atau di masa depan. Dan pada hari ini kita sama-sama akan membahas satu hal yang tentu saja menjadi penguatan, kekuatan bagi kita semua di masa yang berat ini, yaitu mengenai Yesus sebagai hadiah terindah kita. He is our greatest gift. Dan kita mau bersyukur atas itu, kita mau merayakannya, meskipun hari-hari kita berat, tapi kita percaya bahwa kedatangannya di dalam keadaan apapun, bahkan kita tahu bahwa ia lahir di kandang domba, namun nilainya tidak berkurang. Nilai yang dia bawa, pesan yang dia bawa, semangat yang dia bawa, keselamatan yang dia bawa untuk kita sebagai hadiah tidak berkurang meskipun keadaan di sekitar tidak mendukung atau buruk. Begitu juga dengan kita hari ini. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami dengan semangat Natal, dengan harapan Natal, kami mau berdoa supaya Tuhan berikan pencerahan kepada kami hari ini. Supaya di masa yang sulit ini, kami tidak bersungut-sungut terus, melainkan kami boleh bersyukur atas apa yang kami punya, bersyukur atas orang-orang di sekitar kami, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan terlebih lagi bersyukur atas karya keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami sebagai hadiah yang terindah. Terima kasih Tuhan, pimpin sharing atau khotbah singkat kami pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami semua yang menyaksikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, hari ini kita mau membahas, kita akan belajar melalui Injil, dan itu Injil yang dituliskan oleh Yohanes. Kita membuka Alkitab kita, ini ayatnya nggak terlalu panjang, jadi saya harap semua saudara membuka Alkitab bersama-sama dan memastikan kita membacanya kita bersama-sama membacanya, supaya semuanya dapat mengerti pesan yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Sampai ayat yang ke-18 saja. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Sekali lagi Yohanes 1 ayat 16 sampai pasal yang ke-18. Saya akan bacakan ayat ini untuk saudara semua. Karena dari kepenuhannya, ini ayat 16, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Dia yang membuat Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat bagi kita semua. Kita yang mungkin dulu mempertanyakan Allah, kemudian dapat melihatnya di dalam bentuk tubuh, di dalam bentuk manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Beberapa minggu ke belakang, pada masa Advent, kita telah melewati setidaknya 4 minggu Advent. Dan setiap minggunya kita belajar melalui tokoh-tokoh, melalui kisah-kisah yang luar biasa di dalam Alkitab, mengenai janji-janji yang Allah berikan di sepanjang masa umat orang percaya. Di dalam sepanjang masa kehidupan orang-orang percaya. Baik dalam zaman Musa, dalam zaman Abraham, zaman Daud, dan juga zaman nabi-nabi. Tuhan bersabda, Tuhan memberikan janjinya
kepada banyak orang, kepada mereka semua. Dan bukan hanya memberikan janji, tetapi Tuhan juga menggenapinya pada zaman-zaman tersebut. Dan pada hari ini kita mau bahas, hari ini kita mau mengetahui betul bahwa janji yang dulu Tuhan berikan juga digenapi di dalam kehadiran Yesus Kristus. Janji yang diberikan pada Musa, janji yang diberikan kepada Abraham, janji yang diberikan kepada Daud, dan juga kepada para nabi, semuanya diberikan juga dan digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus. Seluruh janji yang ada, kemudian kita temukan di dalam kedatangan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang bukan hanya memberikan kita semangat sukacita karena Natal, seperti yang kita ketahui, bahwa setiap orang percaya, dan mungkin di dunia ini, bahkan bukan orang percaya saja, orang-orang yang ateis, orang-orang yang beragama lain, mereka juga punya semangat yang sama setiap kali menyambut Natal. Mereka akan merasakan the vibes, semangat Natal, atau kata orang biasanya suasana Natal, biasanya sudah tercium saat mendekati bulan Desember. Mungkin saudara kita atau orang-orang yang ada di bagian benua lain atau di negara lain yang memiliki season atau winter, mereka akan merasakan hal tersebut saat salju turun. Dikatakan, oh ini masa Natal sudah mulai datang, dan semua orang bersiap-siap membeli hal-hal yang berbau Natal dan memajang di depan rumah, di dalam rumah seperti pohon Natal dan lain sebagainya. Dan hal tersebut bukan menjadi satu-satunya hal yang bisa kita temukan di dalam Natal atau di dalam peristiwa kehadiran Kristus di dunia. Melainkan Kristus juga datang membawa satu hal yang sangat penting, yaitu membawa karya keselamatan, membawa penyelamatan bagi kita semua, membebaskan kita dari jerat duniawi dan juga jerat spiritual. Bukan hanya permasalahan hidup kita saja yang dimenangkan atas kehadirannya, melainkan juga permasalahan kita di dalam dosa. Keterikatan kita akan dosa pun dilepaskan oleh kehadirannya. Makanya kita tahu, dikatakan bahwa karena dari kepenuhannya, ayat 16 di ayat yang kita baca tadi, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. This is what important from the coming of Christ, kehadiran Tuhan. Yang paling penting kita perlu menyadari betul, Dia datang sepenuhnya hanya karena kasih karunia. Dia datang bukan karena kita layak untuk didatangi. Dia datang bukan karena kita layak untuk menerima segala sesuatu yang Dia berikan. Kematiannya, memangnya kita layak menerimanya? Tentu tidak. Kehadirannya bahkan ke dunia, Dia adalah Allah. Dia berkuasa, Dia pencipta segala sesuatu, Dia tinggi setinggi-tingginya, bahkan tidak bisa kita ukur dengan pemikiran manusia. Namun Dia hadir di dunia, menjadi manusia, menjadi terbatas seperti kita. Apakah kita layak menerimanya? Tentu tidak. Tentu tidak, dan semuanya hanya bisa terjadi karena ada kasih karunia yang berasal dari Kristus. Dan banyak hal lain yang Yesus lakukan, mujizat yang Ia tunjukkan, pengampunan yang Ia berikan terus-menerus. Padahal kita bahkan saat Ia telah mati untuk kita tahu betul berita tersebut, tentang cerita tersebut kita mengetahuinya. Tapi di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya saat ini, kita selalu menyalibkan Dia berulang-ulang kali. Kita memberikan kesempatan untuk membuatnya sakit setiap hari karena dosa kita. Karena Ia telah menebus dosa kita. The reason why He died on the cross adalah karena dosa kita. Dan sekarang, jika kita masih memilih untuk hidup di dalam dosa, kita perlu menyadari betul bahwa kita sedang mengulangi peristiwa tersebut. Peristiwa di mana Tuhan harus disalibkan kembali karena dosa kita. Kita perlu pahami betul, ini hanya penggambaran atau metafora. It's not the real thing. Maksud saya bukan berarti memang karena kita berdosa Tuhan disalibkan lagi. No. Tapi kita perlu menyadari betul. Dan kita perlu setidaknya, mungkin ini hal yang sifatnya etis kali ya. Hal yang bahkan manusia saja seharusnya bisa menyadari kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya, harus sadar diri. Apalagi ini Tuhan
yang lebih tinggi dari kita, tapi dia berbuat baik bagi kita, harusnya kita sadar diri. Dan kita nggak mengulangi kesalahan yang sama, padahal dia sudah mati untuk kita. Dan kemudian dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Pada zaman Musa kita tahu bahwa hukum Taurat menjadi patokan yang utama. Orang-orang hidup benar, orang-orang hidup sesuai dengan aturan, mereka mengasihi satu dengan yang lainnya, mereka taat aturan, dan semuanya mengacu kepada hukum Taurat. Tapi dikatakan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan hidup berdasarkan aturan hukum Taurat. Maksudnya apa? Maksudnya mereka melakukan sesuatu bukan karena, saya nggak mau melanggar hukum Taurat saja. Bukan karena benar salah. Bukan karena hal yang sifatnya normatif. Melainkan cara hidup kita sekarang yang berpatokan kepada Yesus harus didasari oleh kasih karunia dan kebenaran. Why we do this? Karena itulah kebenaran. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita mengasihi sesama kita. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena kita juga mengasihi sesama kita manusia. Semuanya didasari oleh Kristus. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. This is the real gift. Ini adalah hadiah yang terindah yang kita terima dari Tuhan, yaitu saat anaknya turun menjadi manusia mati untuk kita. Dia bukan hanya menebus dosa kita, melainkan juga dia membawa Allah yang selama ini di masa perjanjian lama kita ketahui Allah sangat jauh. Allah hanya bisa didengar suaranya oleh orang-orang yang dipercayai Tuhan, nabi-nabi. Sedangkan orang-orang biasa, mereka menunggu suara nabi. Namun saat Yesus turun, tirai itu, yang pemisah itu, pemisah antara Allah dengan manusia, rubuh. Dulu harus ada perantara untuk berbicara kepada Allah. Ada nabi-nabi yang menjadi perantara Allah. Makanya dulu raja-raja punya yang namanya nabi-nabi istana. Karena mau mendengar suara Tuhan, harus pergi kepada nabi-nabi istana itu untuk mendengar apakah ini benar, apa yang mau dilakukan ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Sedangkan saat Yesus datang, ia membelah batas antara manusia dengan Allah. Sehingga dimungkinkanlah hubungan interpersonal, hubungan yang intim, yang secara pribadi dengan Tuhan, yang bisa kita bangun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada lagi batas yang menghalangi kita dengan Allah. Makanya dibilang bahwa kita nggak pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus, dialah yang menyatakan Allah. Membuat Allah menjadi bisa dimengerti. Membuat Allah menjadi bisa dilihat. Maksudnya lihat secara spiritual. We can see His grace. We can see His presence. We can see everything that He is doing to us di dalam kehidupan kita. Makanya kalau ditanya, apa kado Natal kita tahun ini? Apa hadiah Natal terindah yang kita bisa terima pada tahun ini? Toh juga baju baru tidak menjadi penting karena kita nggak kemana-mana. Kita stay at home. Sepatu baru nggak guna lagi karena kalau sekolah kita bahkan celana pun celana pendek atau kerja celana pendek dari rumah. Yang penting bajunya bagian atas saja yang rapih dan lain sebagainya. Semuanya seolah-olah jadi nggak indah lagi. Jadi ditanya, apa sih hadiah Natal yang bisa kita syukuri pada tahun ini? Nggak usah cari jauh-jauh. Nggak usah cari di luar. Kita lihat di dalam diri kita saja. Yang ada di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dialah satu-satunya hadiah yang terindah di dalam kehidupan kita. Yang perlu dan harus selalu kita syukuri. Dan kenapa kita memiliki 4 minggu masa Advent, yaitu supaya kita menanti-nantikan this present, this gift dengan antusias sampai kita menemukannya dan kita mensyukuri kedatangan Tuhan sebagai sebuah peristiwa di mana kita diberikan hadiah yang tak ternilai.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sang hadiah yang tak ternilai, hadiah yang terindah bagi kehidupan kami. Di masa Natal ini, di dalam keadaan yang sangat berbeda ini, kami mau katakan, kami bersyukur, kami bersuka cita atas kedatangan-Mu, atas apa yang telah Engkau lakukan, dan apa yang Engkau ingin lakukan di masa depan. Pimpin kami Tuhan di masa yang akan datang, di masa yang tidak pasti ini, biarlah kami berjalan sesuai dengan terang-Mu, sesuai dengan tuntunan Tuhan, supaya kami dapat kuat menghadapi apapun, dan setiap masalah yang kami hadapi, kami dapat berdiri tegak dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.